Tinggi badan bukan masalah. Kata itulah kita sematkan untuk timnas U17 yang diasuh oleh Coach Nova Arianto. Coach Nova membuktikan kepada kita bahwasanya meskipun kita punya postur yang kalah tinggi dengan lawan, tapi itu bukan menjadi masalah utama. Terbukti Coach Nova membuktikannya. Kita clean sheet dari timnas Korea yang mana didominasi oleh pemain-pemain berpostur tubuh tinggi. Kita berpostur tubuh di bawah kurang tinggi, tapi kita nggak kebobolan guys, nggak kebobolan, baik itu dari set piece, corner, umpan-umpan crossing, nggak ada kita kebobolan macam timnas U20 di Piala Asia sebelumnya guys. Ini semakin mendeklarasikan bahwasanya Coach Indra Syafri harus belajar kepada Coach Nova Arianto tentang menangani bola-bola set piece guys. Bukan kita mendiskreditkan Coach Indra Syafri, tidak. Tapi kita mesti akui, kejelian dalam Coach Nova ini betul-betul sudah teruji guys. Dia kayaknya sudah mengevaluasi besar apa saja kesalahan-kesalahan timnas U20 sebelumnya di Piala Asia. Kemudian dia evaluasi, dia perbaiki, dan dia temukan solusi. Dan terbukti timnas Korea kewalahan meskipun bermain di bola udara guys. Ini salut kali kita guys. Makanya aku bisa bilang judulnya ini adalah Coach Nova Arianto ajari Coach Indra Syafri antisipasi set piece. Wah, ini terserah kalian mau setuju apa enggak dengan aku. Kalau setuju komen, kalau enggak. Tapi yang jelas kita bebas beropini selagi itu untuk kebaikan. Oke. Jadi di sini nggak ada ya drama-drama bola atas, drama-drama bola set piece, nggak ada drama-drama bola crossing yang kita gagal antisipasi, yang kita nggak mau lompat, yang kita nggak mau fight ketika di udara, ketika begitu nggak ada yang santai. Semua itu bersatu padu ketika ada bola datang, semua melakukan pergerakan mencoba mengganggu lawan. Terbukti meskipun kita kalah dalam heading, tapi setidaknya heading pemain-pemain Korea itu tidak akurat guys. Terbukti banyak sekali heading-heading mereka itu yang melenceng, dan kalaupun memang akurat sudah tidak berbahaya. Kenapa? Karena kiper kita Dapa udah bisa antisipasi bola. Kenapa? Karena sudah diganggu sama pemain-pemain kita guys. Jadi ini salut nih pemain kita ini, meskipun badannya kecil, nggak sebesar Korea, tapi itu punya jiwa mental fight gitu loh. Kadang kita kan udah nengok loncat aja yang orang-orang agak gede gitu, kita udah agak ketakutan gitu ya, udah agak kalah mental gitu kan. Tapi pemain U17 enggak cuy, serius. Lompat orang Korea, lompat orang Indonesia. Bodoh amat dia mau sampai apa enggak. Yang penting ganggu. Karena kalau dengan adanya gangguan itu, pemain Korea udah nggak bebas lagi ngarahkan bola, nggak bebas lagi melakukan heading kan. Tapi kalau misalnya diam aja kita, udah wassalam kayak timnas U20 yang gagal kita mengantisipasi bola. Dan di sini juga aku salut dengan Coach Nova yang mungkin sudah mengantisipasi ini biar jangan terulang guys. Dan terbukti juga para pemain tidak hanya mau fight untuk lompat, fight untuk nyundul, tapi mereka juga pandai untuk membaca arah bola, membaca permainan guys. Karena sama aja kita mau lompat, tapi kalau nggak misalnya pandai baca arah bola datang atau baca permainan kemana bola akan dilesakan, pasti nggak akan dapat. Tapi pemain U17 ini kayaknya sudah paham betul cara membaca pola permainan Korea Selatan. Ini tidak lepas daripada Coach Nova yang sudah mendapatkan ilmu banyak daripada Coach Shin Taeyong. Wih, bahas Coach Shin Taeyong lagi kan. Tapi nggak bisa kita pungkiri guys, Coach Nova itu nggak jauh-jauh daripada Coach Shin Taeyong. Kenapa? Karena Coach Nova salah satu anak didik daripada Coach Shin Taeyong ketika di timnas senior, dan kayaknya itu sudah mendarah daging. Dan Coach Nova juga mungkin melakukan sedikit improvisasi, yang mana Coach Shin Taeyong dia fokus ke pertahanan dan dia mulai 1-2-1-2. Kalau Coach Nova aku ngelihat dari pertahanan juga, tapi nggak 1-2-1-2, tapi langsung bola lambung. Mengkombinasikan gaya main lokal dengan gaya main Korea gitu ya kan. Tapi aku paham kenapa Coach Nova melakukan itu, karena ini lawan Korea guys. Semakin lama kita megang bola, besar kemungkinan kita akan melakukan kesalahan dan counter attack. Dan kita lihat kebanyakan pemain timnas itu belum pede terlalu megang bola terlalu lama, dan berakibat fatal juga terlalu lama. Kayak si Pandi Ahmad, dia terlalu lama megang bola, walaupun gara-gara kontribusi tendangan dia ya yang kena Becker terus kena tangan pemain nomor 5 Korea jadi penalti. Tapi kebanyakan pemain kita itu masih terlalu lama memegang bola, belum bisa
mengalirkan bola dengan cepat guys. Ya itu wajar, mereka masih umur 17 tahun, tapi kita wajib tetap apresiasi guys. Mental mereka udah mampu lawan Korea aja, Korsel yang selaku finalis tahun lalu dan bisa menang, itu udah di atas rata-rata sih dari harapan kita. Ya kan? Bayangkan guys, Korea Selatan ya. Kita di musim sebelumnya dibantai loh di pertandingan sebelumnya melawan Korea Selatan 9-0. Tapi lawan Korea sekarang kayaknya mental pemain kita itu udah nggak takut lagi guys. Ya kan? Ini mungkin yang dimaksud daripada Coach Nova. Mereka itu tidak terlalu banyak main medsos, ya fokus kepada mental mereka, penguatan mental dan juga fisik. Terlihat pemain fisik pemain U17 itu berotot semua guys ya, sangat-sangat suspek. Kayaknya betul-betul apa yang diterapkan Coach Sintayong kepada Coach Nova itu betul-betul diterapkan. Yang mana pemain timnas kita ini kelemahannya itu selalu di fisik, stamina nggak kuat, dan terbukti meskipun mereka U17 tapi stamina mereka nggak ada habisnya. Sedikit yang kram, ya kan? Terlihat sekali mereka juga energik, ngejar bola kemanapun bola itu berada. Ini semakin membuat negara tetangga juga makin panas. Karena ada nih negara tetangga kita yang nggak ikut, ya kan? Ada yang ikut tapi Thailand, ada yang ikut tapi seri, tapi wajar sih seri cuy. Ini kuat juga nih Vietnam, bisa nahan imbang Australia. Tapi ada satu negara tetangga yang nggak ikut main. Udahlah, kenapa itu nggak main? Oke, di sini juga aku menyoroti tentang lemparan ke dalam yang betul-betul sangat-sangat bermanfaat ya, sangat efektif. Justru banyaknya serangan Indonesia itu yang berbahaya itu dari lemparan si Fabio ya. Fabio Fabio Aska. Fabio Aska ini mungkin salah satu pemain yang menonjol karena lemparin ke dalamnya guys. Tapi dia beda, kalau Arhan dikit aja atreknya ya kan, lempar. Kalau Aska keliling-keliling dulu agak jauh, lari tepat gitu ya kan. Wajar, namanya juga kemampuan ataupun power Fabio Aska belum sekuat Pratama Arhan guys. Tapi yang jelas ini wajib dipertahankan guys. Ini memang udah jadi ciri khas timnas Indonesia, baik kelompok umur maupun kelompok senior. Ketika udah ada lemparan ke dalam, pasti menjadi peluang yang cukup berbahaya dan tak jarang sering membuat gol-gol yang mengejutkan. Dan terbukti memang nggak langsung gol, tapi setidaknya itu gara-gara lemparan ke dalam, ada kemelut, Fabio nendang dan kena Becker dan kena pemain nomor 5 dan boom, penalti. Memang mesti kita akui guys, bertahan adalah cara terbaik untuk diterapkan pada timnas Indonesia. Apalagi timnas Indonesia ini mungkin kalau untuk ala total football belum bisa menyatu padu guys. Kenapa? Karena pertama alasannya adalah skill. Kita masih kalah skillnya kan. Skillnya itu masih belum cocok lah untuk ala total football. Dan juga stamina juga kita belum bisa bermain total football secara mati-matian. Kenapa? Kelihatan ketika di timnas senior aja main total football itu mereka itu curhat. Mereka itu nggak kuat. Ya kan? Karena apa? Capek. Ya, stamina mereka terkuras. Begitu juga kualitas pemain kita masih belum setara semuanya. Memang ada yang cocok, tapi kawan-kawannya belum cocok. Nah, maka dari itu betul cara terbaik yang diterapkan oleh timnas Indonesia saat ini adalah baik kelompok umur maupun senior adalah bertahan. Bukan berarti kita itu mainnya jelek, enggak. Apalah arti main cantik kalau misalnya nggak menang kan gitu. Intinya tetap satu apa? Nggak butuh main cantik, yang penting menang. Kalau kata Jose Mourinho apa? Biarkan mereka itu bawa bolanya, yang penting kita bawa 3 poin ya, kan gitu. Kelihatan waktu lawan Inter lawan Barca. Barca saat itu lagi on fire banget ya. Bersama dengan Pep Guardiola, dengan Ibrahimovic, ya kan, Messi, Iniesta, Xavi, DKK, Busquets. Bahkan Inter saat itu main di Camp Nou kena kartu merah lagi, ada yang kartu merah kan. Dan di situ asli 10 pemain Inter itu bertahan guys. Kena bombardir, asli lapangan tuh kayak gini udah. Sini Inter, sini Barca, udah nyerang gitu aja. Tapi masih bisa menang guys. Ya kan? Itu bertahannya Jose Mourinho luar biasa. Maka dari itu kayaknya STY Coach Nova ini udah belajar banyak lah dari STY, bahwasanya defense kokoh itu udah paling penting guys. Apalagi kalau kita lawan tim yang notabene lebih kuat daripada kita. Main bertahan sama aja dengan main menyerang sama aja dengan bunuh diri. Yang terbaik adalah ketika menghadapi lawan yang overpower, yang lebih kuat daripada kita, apalagi jauh gapnya, maka cara terbaik adalah dengan bermain bertahan. Ya kan? Semoga aja Coach Nova Arianto tidak dipecat. Ya. Takutnya udah masuk Piala Dunia dipecat pula ya kan. Yang jelas untuk timnas Korea, counternya adalah ketika di usia umur adalah timnas Indonesia. Karena sejauh ini
Melawan timnas U23 mereka kalah, lawan timnas U17 mereka juga kalah. Tapi kalau senior kayaknya belum tentu. Nah, menarik nih kalau misalnya jumpa sama Korea. Tapi kita belum ada momen nih lawan Korea kan. Karena kesal juga nih nengok Malaysia asik bangga-banggakan bisa nahan imbang Korea. Jadi pengen nih rematch sama Korea, kita tahapan gitu kan. Jadi kita imbang atau bisa menang biar mereka tuh nggak bisa ngandal-ngandalkan itu lagi gitu. Tapi yang jelas aku suka dengan Coach Nova yang nggak banyak-banyak kali TC-nya keluar negeri sampai kemana-mana, tapi hasilnya ada dibanding kemarin U20 yang bisa kita bilang banyak kali habis duit negara, tapi hasilnya biasa-biasa aja gitu kan. Memang ini cocok nih Coach Nova dengan program pemerintah yaitu tentang efisiensi. Halo. Tapi yang jelas memang Korea juga bapuk kali ya kan. Korea dengan finishing yang bapuk dan juga Indonesia dengan salah passingnya. Tapi yang jelas menang tetaplah menang. Mau gimana pun ceritanya Indonesia menang. Yang jelas lagi tinggi badan bukan menjadi masalah. Ini menjadikan bukti bahwasanya Coach Nova belajar banyak untuk mengantisipasi bola set piece dan ini jadi pelajaran bagi Coach Indra Safri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komen di kolom komentar.